ibu mertua ingin menggantikan posisi menantu perempuan dengan keponakan jauh. Sambil menantu perempuan hamil 5 bulan, memuankan badan untuk memotong kayu, mengambil kayu dari sudut dinding dan melemparkannya ke punggungnya. Sambil mengumpat pembawa sial, hamil seorang gadis. Penipu masih berani bermalas-malasan. Lebih baik mati dengan bersih. Peristiwa ini terjadi di kota Tongsu pada masa Guangzhou. Keluarga itu bernama Zhou. Anaknya bekerja sebagai pegawai di toko sutra. Istrinya berasal dari desa sebelah. Penampilannya cukup baik, sifatnya juga lembut. Saat baru menikah, ibu mertua memperlakukannya dengan cukup baik. Namun sejak menantu perempuan mengetahui bahwa dia hamil, wajah ibu mertua semakin hari semakin tidak menyenangkan. Hanya karena dukun yang diundang mengatakan, bayi ini kemungkinan besar adalah seorang gadis. Ibu mertua sudah memiliki rencana diam-diam. Keponakan jauhnya adalah seorang gadis yang tidak bermasalah. Dia manis dalam berbicara dan memiliki daya tarik. Selalu berbicara di depannya. Ibu saudara, jangan khawatir. Nanti saya akan melahirkan 3 cucu untuk Anda. Ucapannya membuat hati ibu mertua sangat menginginkan. Sejak saat itu, dia semakin tidak suka melihat menantu perempuannya. Saat memasak, hanya memberikan acar sisu. Semua pekerjaan kotor dan berat diserahkan kepada menantu perempuan. Malam-malam sengaja menyiram air di halaman, membuat menantu perusahaan jatuh beberapa kali. Pagi itu, matahari sangat terik seolah ingin membakar orang. Menantu sedang hamil, tubuhnya sudah berat. Saat memotong kayu, dia membungkuk dan terengah-engah. Ibu mertua mengintip di belakang pintu cukup lama. Melihat anaknya tidak ada di rumah, mengambil kayu sebesar mulut mangkuk dan berlari ke sana. Kali ini sangat keras. Menantu mengeluh dan terjatuh ke tanah. Punggungnya terasa sakit seolah patah. Keringat dingin seketika membasahi pakaian kasarnya. Kenapa berpura-pura mati? Ibu mertua masih belum puas. Mengangkat kaki dan menendang kakinya. Segera bangkit dan selesaikan memotong kayu. Jika tidak, jangan berharap bisa makan malam ini. Menantu terlalu sakit untuk berbicara. Hanya merasakan sakit berdenyut di perut bagian bawah. Menggunakan tangan untuk merangkak bangkit. Namun melihat ujung celana perlahan-lahan mengeluarkan darah. Dia ketakutan hingga wajahnya pucat. Menggenggam ujung celana ibu mertua dan menangis memohon. Ibu tolong selamatkan anakku. Segera panggil tabib. Ibu mertua melepaskan tangannya. Meludahkan air liur ke tanah. Selamatkan apa? Seseorang yang merugikan sudah pergi, itu bagus. Keponakan perempuan saya sudah berkata. Dia berjanji akan memberiku cucu laki-laki. Itu jauh lebih baik daripada kamu yang tidak berguna ini. Setelah berkata, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dia menutup pintu. Sementara menantu perempuan menangis di halaman. Tetangga, Zhang Shen, mendengar keributan dan berlari datang. Dia melihat menantu perempuannya terbaring di genangan darah. Dia sangat ketakutan hingga kehilangan akal. Dia segera menyuruh seseorang pergi ke toko sutra untuk memanggil Zhou Xiaosai. Dia juga berlari untuk memanggil tabib. Saat suami berlari kembali seperti orang gila, menantu perempuan sudah pingsan karena rasa sakit. Darah di dalam perut telah mengotori batu pualam di bawahnya dengan banyak darah. Ketika tabib tiba, dia memeriksa nadi dan langsung melihat ke arah